Setelah lebih dari 3 bulan, virus corona menyebar di Indonesia dan lebih dari 5 bulan menyebar di seluruh dunia, di mana membawa dampak serius dalam bisnis, pariwisata, olahraga hingga industri penerbangan. Menurut International Air Transport Association atau IATA, kerugian yang dialami oleh industri penerbangan secara global mencapai 314 miliar dolar atau 4.686 triliun rupiah. Dengan banyaknya negara ataupun kota yang melakukan karantina wilayah, menjadikan sebagian besar maskapai tidak dapat mengoperasikan pesawatnya. Pesawat terparkir dan bandara pun menjadi sepi. Dengan kerugian yang cukup besar, beberapa negara seperti Amerika Serikat memutuskan untuk memberi bantuan keuangan guna menghindari gulung tikarnya maskapai penerbangan. Begitu juga dengan Indonesia yang memberi bantuan keuangan terhadap Garuda Indonesia. Untuk mencegah semakin memburuknya dampak virus corona, beberapa maskapai penerbangan baik di Indonesia maupun dunia akhirnya menggunakan pesawat penumpang sebagai pesawat kargo. Namun biaya kargo menggunakan pesawat terbang lebih mahal dibandingkan kapal ataupun transportasi darat, menjadikannya hanya sesuai untuk beberapa komoditas dengan nilai tinggi seperti obat-obatan, produk seafood ataupun produk elektronik. Adapun dengan penutupan fasilitas produksi serta penurunan permintaan, menjadikan penerbangan kargo ini ke depannya juga akan terpengaruh. Dengan belum disetujuinya produksi massal calon vaksin virus corona, keharusan physical distancing yang kita alami saat ini akan terus berlanjut. Hingga beberapa negara mengambil langkah untuk berdamai atau berdampingan dengan virus corona ini, di mana tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan. Kondisi ini seringkali disebut sebagai new normal, adapun dalam dunia perjalanan, kebijakan ini dikenal sebagai sanitized travel. Lantas seperti apa protokol kesehatan yang akan dilaksanakan dalam industri penerbangan? Ayo kita intip gambaran new normal dalam pelayanan penerbangan komersial, menurut analisa sebuah perusahaan konsultan strategi penerbangan global. Sama halnya dengan kegiatan lain, calon pengguna jasa penerbangan komersial, petugas bandara, ground crew maskapai hingga flight attendant dan pilot harus memakai masker. Dan direkomendasikan untuk memakai sarung tangan guna antisipasi apabila secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang dapat menjadi media penyebaran virus. Aturan jaga jarak juga akan diberlakukan. Pertama, persyaratan pemesanan tiket. Maskapai penerbangan hanya akan melayani kota atau negara tujuan yang menyatakan terbuka bagi pendatang dari negara atau kota lainnya. Pada awal new normal, sebagian besar penerbangan akan lebih banyak melayani penerbangan domestik. Maskapai penerbangan ataupun pihak bandara akan meminta calon penumpang untuk menunjukkan immunity passport ataupun surat keterangan sehat dari virus corona sebagai persyaratan untuk pemesanan tiket, di mana ini menjadi upaya mencegah orang yang masih belum sehat untuk memesan tiket dan bepergian menuju daerah lainnya. Dan dengan potensi orang mudah terjangkit virus, maka dimungkinkan tiket hanya dapat dipesan sampai dengan beberapa hari sebelum keberangkatan, atau sesuai dengan masa berlaku surat keterangan sehat dari virus corona. Kedua, pemeriksaan penumpang di bandara keberangkatan. Pemeriksaan di bandara juga dapat menjadi penentu dibolehkan atau tidaknya penumpang untuk bepergian dengan pesawat. Guna mengurangi interaksi ribuan penumpang dengan petugas check-in, maka proses check-in direkomendasikan untuk dilakukan secara mandiri ataupun online. Adapun untuk proses bagasi penumpang, pihak bandara diharapkan mampu menyediakan fasilitas self-bag drop yang telah banyak digunakan oleh bandara besar seperti di Schiphol Belanda, Changi Singapura dan Incheon Korea Selatan. Calon penumpang dan bagasi akan melalui proses clearance dan disinfeksi. Penumpang akan dicek suhu dan melalui disinfection tunnel dengan teknologi ultraviolet C yang telah banyak digunakan dalam disinfeksi rumah sakit. Beberapa bandara seperti Dubai International Airport bahkan mengharuskan dilakukan rapid test selama 10 menit dengan diambil darah calon penumpang. Dengan bertambahnya persyaratan clearance dan disinfeksi, para calon penumpang diharuskan tiba di bandara jauh lebih lama atau sekitar 4 jam sebelum waktu keberangkatan, termasuk untuk penerbangan domestik.
Jarak antar calon penumpang yang menunggu boarding tetap harus dijaga. Pihak bandara harus menyediakan fasilitas tempat duduk yang memadai dan memperhitungkan kapasitas terminal penumpang bandara. Agar tidak terulang kembali berdesak-desakannya calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Ketiga, disinfeksi pesawat. Kebersihan keseluruhan pesawat harus menjadi perhatian utama dalam operasional maskapai penerbangan, seperti yang dilakukan oleh Delta, Southwest, dan Gulf Air. Dimulai dari dibersihkannya setiap kursi, meja makan, bagasi kabin, pengatur lampu dan AC hingga penutup jendela pesawat setiap akan melayani penumpang. Proses pembersihan kabin pesawat saat ini bahkan dapat menggunakan alat disinfeksi ultraviolet C, seperti yang telah digunakan di rumah sakit. Alat filter udara kabin yang menggunakan teknologi HEPA akan lebih sering dilakukan penggantian dengan siklus lebih pendek, guna menjamin kebersihan udara untuk penumpang dan kru maskapai selama penerbangan. Kebersihan fasilitas yang digunakan oleh banyak penumpang seperti toilet akan dijaga dengan dibersihkan secara berkala selama penerbangan. Dimungkinkan akan disediakan petugas khusus untuk membersihkan setelah penumpang menggunakannya. Sebelum lanjut ke poin selanjutnya dari gambaran perubahan dalam industri penerbangan komersial. Tolong di like, komen, subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Keempat, pembatasan jumlah penumpang. Pembatasan jumlah penumpang juga berlaku di dalam pesawat. Menurut analisa IATA, untuk memberi jarak antar penumpang, maka load factor atau kapasitas muat penumpang yang diperbolehkan hanya berkisar 62%. Dengan banyaknya kursi di bagian tengah yang harus dikosongkan, maka tiket pesawat diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga mencapai 54% untuk kawasan Asia Pasifik. 5. Perubahan fasilitas penerbangan. Fasilitas selama penerbangan juga dikhawatirkan akan berubah. Tidak lagi disediakan majalah, bantal dan selimut untuk mengurangi media penyebaran virus. Pemilihan menu untuk penerbangan internasional maupun kelas bisnis akan dilakukan secara digital melalui TV layar sentuh di depan kursi penumpang. Fasilitas makan akan disajikan dalam paket termasuk untuk kelas bisnis dan first class. Minuman kemasan akan mengganti refill minuman. 6. Pemeriksaan kembali di bandara tujuan. Proses disinfeksi bagasi penumpang dilakukan sebelum ditempatkan pada belt conveyor bagasi. Penumpang akan diperiksa kembali dengan thermal scanner ataupun didisinfeksi dengan ultraviolet C. Dan juga dilakukan verifikasi immunity passport atau surat bebas corona. Pemerintah dan operator bandara diharapkan untuk mempersiapkan dengan lebih baik saat new normal ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Taiwan dan Uruguay dengan melakukan langkah deteksi proaktif di setiap bandara saat awal penyebaran virus. Data penumpang yang bepergian dari wilayah atau negara dengan penyebaran virus corona tinggi dikumpulkan dalam sistem big data yang terintegrasi. Para penumpang tersebut dipantau serta diperiksa kondisinya secara langsung selama proses isolasi mandiri. Sehingga menjadikan kedua negara dianggap cukup berhasil dalam meredam tingkat penyebaran virus. Selama new normal, informasi data penumpang yang akan bepergian diharapkan juga termonitor baik oleh pemerintah ataupun operator bandara Indonesia. Sehingga saat diharuskan untuk mengambil kebijakan seperti isolasi, vaksinasi ataupun pemeriksaan virus atas para penumpang ini, maka akan dapat cepat dan mudah untuk dilaksanakan. Aturan tambahan dalam new normal ini diterapkan untuk kebaikan bersama dalam upaya mencegah penyebaran virus. Namun tetap dibutuhkan kesadaran penumpang, komitmen maskapai dan komitmen operator bandara. Apabila tidak berupaya untuk mematuhi aturan, maka resiko terinfeksinya penumpang akan semakin tinggi. Dengan kedisiplinan terhadap aturan saat new normal, maka dapat menurunkan tingkat resiko terinfeksi. Dan menjaga kita semua selama bepergian untuk bekerja, kepentingan pribadi ataupun liburan. Jadi kembali lagi, pilihan ada di kita masing-masing, apakah mau untuk tetap sehat dengan ikuti aturan new normal. Atau mau harus di rumah karena terjadi peningkatan penyebaran virus akibat tidak disiplin ikuti aturan. Ayo kita sedikit bersabar dengan ikuti aturan, sampai diproduksi massal vaksin untuk virus corona ini.
Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share channel ini, untuk mendukung perkembangan channel dan mendapatkan informasi menarik lainnya. Subscribe channel ini gratis.